Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran hari ini mengenai tentang bimbingan TIK, membahas tentang presentasi. Dalam hal ini kita menggunakan yang namanya PowerPoint. Baik, kita akan memulai dulu. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa aplikasi PowerPoint itu adalah aplikasi untuk melakukan presentasi, ya, baik yang digunakan untuk guru maupun pelajar ataupun orang ingin mempromosikan atau menyampaikan ide-ide dalam bentuk seperti presentasi, ya, dalam bentuk gambar atau teks itu kita bisa masukkan, atau dalam bentuk video. Jadi sangat bagus, bahkan bisa membuat aplikasi interaktif atau media interaktif dengan menggunakan PowerPoint. Ya, kita coba sekarang kita cara menjalankannya. Kita klik tombol start, kemudian kita cari PowerPoint di sini, ya. Atau boleh di sini ada tulisan PowerPoint, atau di bagian search kita ketik PowerPoint. Ya, ini ada tulisannya PowerPoint, ya. Kebetulan yang saya pakai adalah versi 2019. Nah, tampilannya seperti ini, ya. Kemudian di sini ada menu home, ada new, ya. Di sini di new ada beberapa template yang telah disiapkan atau pola yang disiapkan oleh PowerPoint itu sendiri. Kemudian ada menu open. Di sini open kalau kita membuka PowerPoint yang telah kita buat sebelumnya, ya. Kalau saya pilih new, kemudian saya pilih blank presentation, berarti yang kosong, ya. Saya coba klik blank, maka akan tampil seperti ini, ya. Seperti yang kita lihat ini masih kosong, ya, sama dengan lembar kerja kosong. Nama ini adalah lembar kerja, namanya adalah slide, ya. Namanya ini adalah slide. Ini masih kosong, ya. Kemudian ada menu file. Di sini menu file ada beberapa menu-menu lagi, ya. Ada new, ya, sama tadi open, save untuk menyimpan, ya, save as mengganti dengan nama yang lain, kemudian print untuk mencetak, share kalau kita mau share, ya, bisa disimpan di cloud, export bisa dalam bentuk PDF atau dalam bentuk video. Kita bisa simpan juga dalam bentuk video, jadi bukan lagi dalam bentuk PowerPoint tapi sudah dalam bentuk video. Close untuk keluar. Oke, seperti itu menu file. Kemudian ada menu home. Di menu home ini ada beberapa, ada clipboard untuk copy, paste, ya, menempelkan, membuat slide baru, ya, masih di menu home. Jadi kalau kita menambahkan ini ada menu home, new slide. Nah, tambahkan slide baru, klik title slide. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ya, sudah 2. Tambahkan lagi sampai 3. Kemudian ini ada banyak, ya, ada banyak pilihan title and content. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau misalnya halaman pertama sama dengan yang kita pakai, hanya halaman kedua, ya. Yang ini kalau salah tinggal klik kanan, delete slide, gitu, ya, untuk menghapus slide-nya. Ya, jadi sudah ada 2 slide, ya, masih kosong, ya. Ini pilihannya ada banyak. Kalau misalnya mau dalam bentuk seperti ini, title content tuh, ya, ada 2. Nah, seperti ini, ya. Ini kita bisa buat tabel, masukkan pilihannya, ya. Ini bisa untuk membuat grafik, smart grafik. Ini sampai ada 3 dimensi. Kalau 2019 itu ada gambar 3 dimensi, kita bisa masukkan gambar, ya. Kemudian ada juga di sini ada online picture, kita bisa mencari gambar secara online, kemudian masukkan video. Nah, ini bisa tambahan fitur barunya 2019 itu insert icon. Bisa ada icon yang kita masukkan. Bisa juga di sebelah sini, ya, sama. Ya, ini pola-polanya, ya, dari slide yang telah disiapkan oleh PowerPoint. Gitu. Ada juga modelnya seperti ini. Kalau saya pilih ini, nah, jadi di sini penjelasan teksnya, di sini ada gambarnya. Nah, terserah kita nanti model presentasinya seperti apa. Sebaiknya presentasi itu dibuat semacam gambaran kasarnya dulu, dibuat sketsanya, ini yang akan kita bahas.
Bisa juga diketik kita di Microsoft Word, kemudian nanti di PowerPoint-kan di sini, dipindahkan atau di copy paste. Ya. Selain itu di menu home ini kalau aktif pengaturannya ada pengaturan font untuk memilih jenis huruf ya sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian mengatur ukurannya ya, kemudian memperbesar, ya, memperkecil, kemudian memberikan warna pada teks. Kemudian ini untuk mengubah, jadi kalau misalnya dia huruf kapital kita pilih uppercase, kalau dia huruf kecil semua lowercase, sentence case untuk kalimat ya. Kemudian ini pilihannya, jadi kalau misalnya kita salah ketik tinggal ini saja, oh ini setiap awal huruf itu besar, kapitalis each word. Nah, kalau ini dia acak ya, toggle case. Nah, pengaturannya juga ini ada untuk menebalkan, buat miring dan underline ya, seperti itu. Kemudian pengaturan paragraf juga ada. Pengaturan paragraf ini kalau ada poin-poinnya. Jadi sebenarnya PowerPoint itu jangan terlalu banyak teksnya ya. Cukup yang simpel saja. Jadi kalau banyak tulisannya itu bukan namanya PowerPoint, namanya power paragraph gitu. Poin-poin penting saja. Nah, per aib. Kalau bisa banyak gambar yang kemudian nanti si penjelasan si pembawa materi tinggal menjelaskan ya, membuat 2 kolom 3 kolom, mengatur tengahnya ya, rata kiri rata kanan ya, pengaturannya teksnya itu ada semua, pengaturannya posisinya di tengah, di atas atau di bawah. Ini convert ke dalam bentuk smart ya, word art ya, smart art. Kita bisa juga membuat gambar drawing, misalnya buat kotak, bisa seperti itu ya. Masih di sini buat apa gitu, kubus, misalnya pelajaran matematika gitu kan. Sorry. Buat apa lagi? Pokoknya ada beberapa. Itu masih di menu home dan sebagainya. Ada find, replace kalau ada kata. Kemudian insert. Di menu insert ini ada ini slide sama tadi, memasukkan ya table. Kalau misalnya saya hapus dulu ini, membuat tabel ya seperti itu ya. Kalau hanya 2 ya seperti itu sudah ada. Nah, bisa pilih warnanya juga, ada di menu desainnya muncul. Insert ya, nah, ada shape itu ada ya, mau bentuk kotak, bingkai boleh ya, mau diganti warnanya bisa juga. Oke, insert itu ada beberapa, chart, action, zoom. Nah ini zoom, ini tambahan barunya, nanti kita akan praktekkan link atau kalau ada linknya, action ya. Kemudian ada text box. Text box itu yang seperti ini text boxnya ya, ini text box ini ya. Kalau mau ditambahkan tinggal pilih ini saja, header and footer, word art ya. Kemudian perumusan, kalau ada rumus matematika yang mau ditampilkan masukkan saja, sama. Masukkan video ya, kemudian audio ya, bisa rekaman juga, bisa juga kalau di rumus Inggris itu screen recording, kita bisa merekam ini. Kemudian desain ini untuk template yang sudah ada. Nah, contoh di halaman 1 saya mau pilih yang ini. Nah, modelnya seperti ini. Ketika saya klik maka semuanya akan ini ya, seperti itu. Atau pilih warna lain boleh. Nah, ini juga sama ya, tinggal diklik saja maka semua tampilan template-nya sama. Itu di desain. Kemudian transisi ini untuk antar slide satu dengan slide yang lain. Kemudian animasi ya, misalnya ini ada kotak saya mau animasikan boleh. Nah, ini ada, saya tinggal pilih float in ya, temannya seperti itu. Nah, float in saya mau buat dari sebelah kiri, ini ada pilihan, ada lagi pilihan. Kalau kita pilih ini nah, maka kita bisa pilih lagi optionnya mau float down gitu tuh ya. Nah, kalau dia flying in nah, dari bawah. Nah, ini banyak pilihan gitu ya. Nah, nanti diatur. Bisa juga teksnya dari sini. Oke, klik teksnya, di blok teksnya baru kita kasih gitu. Oke, sudah ada. Nanti kita bahas untuk animasi. Slideshow untuk menjalankan slideshow-nya. Caranya dari sini untuk awal. Oke.
Oke, diklik-klik. Nah, karena masih kosong makanya sama. Oke, seperti itu. Review jarang kita pakai untuk language. Translate ya, kalau ini biasa bahasa Inggris. View, ini tampilannya view ya. Kalau normal modelnya seperti ini. Sebelah kiri itu untuk salahnya. Kalau outline view, nah, modelnya seperti ini, kecil dia. Kalau dia slide sorter, nah kita bisa atur, kita bisa posisikan ini, atur-atur. Tapi sebenarnya hampir sama juga. Saya tinggal drag saja mau naikkan. Sama ya. Itu slide sorter. Kemudian notice page ya, tampilannya begini. Dalam bentuk page. Setiap ini kita mau kasih catatan boleh. Ya, itu di view. Kemudian reading view, kalau kita mau dalam bentuk membaca, reading ya. Kemudian slide master. Nah, slide master ini pengaturannya khusus untuk mendesain master tampilannya. Kalau misalnya untuk awal ini modelnya seperti ini, kalau saya pilih ini, yang ini tampilannya ya. Itu master, masih di view. Kemudian hand master, not master, sama ya modelnya, tampilannya seperti itu. View ya, kalau grid, nah tampilan kita kalau ini guide itu untuk garis bantu ya. Kalau misalnya posisinya kita mau tengah seperti itu. Nah, kalau mau dihilangkan ini jangan dicentang, lepas gitu. Zoom ya, kalau kurang ini bisa diperbesar. Ini sama dengan zoom yang di bawah seperti itu. Oke. Office tab ini sekedar tambahan saja, add-ins untuk record format ya. Biasanya kalau sudah ada objek maka akan muncul format, menu tersendiri. Kalau saya lepas maka akan hilang menu formatnya, itu menu tambahannya. Nah, bisa pilih yang ini misalnya ya, maka akan banyak tambahan gitu. Oke, seperti itu. Kemudian cara membukanya, yang sudah ada saya coba buka, file, open. Kemudian saya pilih ini materi, saya open materi. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, inilah sudah PowerPoint yang sudah jadi kita desain dengan tampilan yang setiap model itu berbeda-beda. Ini awal ya. Ini oke, simple saja, enggak usah terlalu banyak. Ya, seperti ini. Desain presentasinya. Ya, simple. Menggunakan hurufnya juga harus yang bagus. Ya, gunakan font yang sesuai dan terbaca. Terapkan desain bukan dekorasi. Ya, tentunya harus bisa dibaca. Jangan tulisannya susah dibaca. Nah, gunakan foto dengan kualitas yang bagus. Ya, ya, gunakan simbol atau grafik yang relevan. Ya, kalau dia bentuk langkah-langkah seperti ini, first, second, last. Ini dalam bentuk grafik. Jadi orang paham. Oh, ini bukan dengan kata-kata ya. Ya. Ya, kalau misalnya ada peta lebih bagus lagi. Oh, ini daerah sini. Ya, oke, ini contoh beberapa presentasi yang ditampilkan oleh siapa namanya ini, yang pendirinya dari Apple ya. Nah, kemudian kalau si ini Bill Gates ya. Nah, ini dia simple tuh. Jadi sebelum presentasi tentunya harus ada persiapan dulu, mereka mempersiapkan. Steve Jobs ya, mengandalkan insting, dia berlatih berjam-jam untuk menyiapkan presentasinya. Oke, seperti itu materi untuk hari ini dulu. Jadi kita sudah bahas tadi tentang cara menambahkan slide dan cara membuka slide, tinggal file dan open saja yang sudah ada gitu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Intinya adalah setiap ini menu-menu punya fungsi dan punya fungsi tersendiri, dan setiap ada objek itu akan menampilkan lagi menu yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.